Ya, halo, malam semua. Yuk dibantu tab-tabnya dulu yuk. Yuk dibantu tab-tab layarnya dulu teman-teman. Market, ya, marketnya masih di situ-situ aja. Malam semuanya. Ini SRP kok, ada kok ketorong ya. Walaupun nanti mungkin tidak sempurna, mungkin bisa saya cuman 1 jam atau 1 jam lebih aja kalau kecapean ya teman-teman. Ini SRP ya yang kedorong ya. Suaranya doubling. Oh iya, berarti ini. Doubling tidak? Doubling tidak? Sudah enggak kan? Masih doubling, Pak Edi. Tes, tes. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Doubling tidak Pak Edi? Akhirnya lah. Iya. Apa itu ya daripada belum bisa tidur ini. Aku sebenarnya kecapean, tapi sampai pijet segala, tapi sudah tidur sih tadi. Benar Pak Edi ya, langsung seger. Standar ya info BTC untuk SRP ya pantau aja lah. Kalau saya secara pribadi belum belum masuk kembali, tapi kalau untuk apa saat ini yang perlu kita pantau kan BTC nya oke lah, menurut saya ini oke, sudah cukup bagus lah, cara candle harusnya cukup oke, karena juga kalau dilihat dari itu ya apa malah dari mingguannya candle mingguannya ini moga-moga aja gak ketarik ke atas sedikit pagi ini ya, dia nyentuh di MA 25 nya ini lebih bagus sih sebenarnya. Kalau seandainya itu kan memang di sini kan di tengah-tengah ini, tapi kondisi seperti ini posisinya sedang sideways. Kalau di mingguan susah, masih cenderung sulit ya untuk kita. Nanti pantau aja lah besok minggu seperti apa. Tapi yang terlihat adalah malah saya melihatnya yang perlu jadi catatan penting adalah di temper 4 jamnya. Jadi di temper 4 jamnya karena kondisinya sudah dua lengkuan. Sebetulnya ini cukup bagus. Untuk apa? Minimal biasanya dia akan di sini ngepost. Jadi targetnya untuk saat ini, targetnya akan kemana untuk dekat-dekat ini? Kemungkinan dia akan ke 22.300. Ini lihatnya di sini ya, MA 99-nya, angkanya berapa? Targetnya ke berapa? Untuk BTC kemungkinan akan dikasih napas sampai sekitar 22.300. 22.300 itu juga menjadi 22.300 itu mana? Kalau di time 1 hari, oh di area ini. Ya moga-moga sampai lah ya untuk di 22.300. Tapi grafiknya BTC dominan itu ya, posisinya sideways tapi kecenderungannya seperti kemarin ini tinggal tunggu satu kali hantaman aja itu akan keok ya. Jadi BTC dominan ini moga-moga malam ini dia dibantai satu kali, teng gitu ya, tembus gitu ya. Ini akan rame ini kalau ini dibantai ini di sini, ini rame sekali ini. Ini kalau BTC dominan dalam beberapa hari ke depan itu dia didorong ke bawah, berarti alpha injection-mu terbentuk. Karena potensinya ada ya.
Saya melihat tetap potensi BTC dominan itu akan tumbang. Karena itu sudah gunung. Potensi gunungnya cukup berpotensi. Kita tunggu aja lah. Sehari 2 hari ke depan. Terus kalau lihat di BTC-nya juga oke sekali secara time frame harian. Apa punya bagus sepertinya Matic. Matic itu ya sama kayak BTC kayaknya. Apa bisa mantul ya? Apa gimana? Coba kita lihat Matic gimana. Nah, Matic ini salah satu seperti ini teman-teman. Ciri-ciri kalau dia sanggup untuk breakout. Moga-moga ini lanjut ya. Kalau ini lanjut sampai berapa? Kemungkinan jadi teman-teman kalau lihat di posisi umpamanya contoh Matic, dia kalau sanggup breakout akan kemana? Kemungkinan akan areanya mungkin antara ini teman-teman. 174, moga-moga ya 174 support ini akan diuji, atau area ini support yang kedua ya, ringnya dua inilah kemungkinan target sampai Mei ini kemungkinan di sini mungkin ya. Terus untuk SRP ya ada bank itu ya, SRP lemes enggak Pak? Iya, SRP rada kedorong tapi enggak apa-apa, santai aja. Saya sampai detik sekarang jadi SRP up, saya tidak CL. Enggak apa-apa, santai aja kalau untuk SRP. Biarin dulu aja, slow-slow dulu aja. BTC Pak, BTC kecenderungannya akan dibawa ke 22.300. Kalau saya melihatnya dari time frame 4 jam. Time frame 4 jamnya itu sudah dua. Moga-moga ini juga menjadi ruang pantul ngepost di MA 99. Jadi kalau MA 99-nya nanti kemana? Kemungkinan loh ya, kemungkinan aja loh. Mungkin ini sampai targetnya ini. Dua, bukan 22, 21.990 ya, 22.000 lah, kurang lebih ya. Mungkin support ini akan diuji dulu. Kalau di 4 jamnya ya. Enggak ke sini aja dong. Kemungkinan bisa tidak karena ini sudah satu kali biasanya loh. Biasanya kecenderungannya dia akan balik ke posnya dulu yaitu MA99. Moga-moga ini yang terjadi. Nah, biasanya nanti kalau dia mau break, kalau dia akan membelokkan ini harus tinggi, jebol gitu. Tinggal kuat apa enggak gitu. Moga-moga yang terjadi seperti itu ya teman-teman. Tapi pantau aja, kalau melihat di berita-berita saat ini, beritanya sudah mulai fatnya itu, kalau ceritanya berita itu gini, dari yang berita ini kan berita kemarin, kondisi market saat ini ya, atas berita loh. Itu kan kemarin sudah masuk fase berita buruk pertama kali ya. Terus berita buruk yang kecenderungannya panic sell. Terus sudah masuk juga fase berita buruk yang bertubi-tubi atau hiper. Terus sudah masuk fase yang keempat. Kemarin ini 2 hari yang lalu itu sudah masuk fase yang keempat. Panic sell hiper tapi belum terlalu hiper. Tapi kalau ini sudah kecenderungannya sudah muncul empat-empatnya ini, biasanya memang saya ambil produk. Ini dasarnya saya membeli 3, ya Pak, 4 ini sudah muncul semua, saya baru entry cicil gitu. Ini yang namanya fundamental harga. Kalau 4 ini, lah sekarang ini kan belum toyib Om. Memang kalau di atas posisinya bullish memegang kontrol, teman-teman susah mencari toyib. Yang bisa teman-teman temuin adalah bullish memegang kontrol memang posisinya adalah di bawah MA99 atau golden ratio. Jadi pembelian saya kalau umpamanya beli di 2 titik ini, di sini TPM, di sini TPM, di sini TPM, saya gabungin untuk amunisi tambahan di sini. Ini cara saya membeli dan ini adalah money management namanya.
Ya apa? Bentuk huruf W Om. Apa nih yang bentuk huruf W? Ini yang bentuk huruf W apa? Om, SRP kenapa? Ya, enggak apa-apa sih. Menurut saya biarin dulu aja. Ya cari berita-beritanya. Kalau ini kan SEC-nya belum tahu kan. Karena mungkin ketakutan market gini loh. Mungkin loh ya. Ini kan kita berandai-andai dengan sudut pandang investor itu sudut pandangnya seperti apa. Karena permasalahannya SRP ini kan musuhnya AS. Amerika ini sedang tidak baik-baik saja, sedang sekarat. Kalau orang bilang itu sedang sekarat. Perekonomian mereka tidak baik-baik saja. Sudah ditutup-tutupi seperti apapun, sebenarnya ini adalah jebolnya, gitu kan. Kolabnya itu ada di sini. Dia mau naikin suku bunga bank, yang kena imbasnya perbankan. Yang kena imbasnya semua, hampir rataan apa bisnis di Amerika saat ini kolab cukup goncang dengan adanya Jerome Powell. Jadi yang perlu diperhatikan, apakah akan diam saja? Tidak mungkin Opa Biden itu diam saja. Kelihatan negaranya goncang gara-gara speaknya si Jerome Powell. Udah pasti suruh merubah pada FOMC. Harusnya dia akan berubah keputusannya pada final FOMC-nya. Nggak mungkin negara dibiarin collab kayak gitu, nggak mungkin. Contoh ini, pernah kejadian kan di Indonesia itu kemarin-kemarin itu berita apa itu yang akhirnya jual market di sahamnya cukup gede. Akhirnya kan di stop gitu. Ada kejadian apa tapi saya lupa saham apa itu. Karena dampaknya, ketika dampaknya itu ngefek sekali, kepala negara harus mengeksekusi itu. Atau bagian antar bagian yang bisa menentukan kebijakan itu harus berpikir bagaimana keluar dari kondisi yang chaos seperti ini. Ini saat ini bagus. Kita melihat bahwa kondisinya chaos, mereka panik. Mereka panik. Yang panik di mana? Di Amerika. Kepanikan ada di situ. Karena chaos. Perbankannya chaos. Banyak. Itu kan banyak yang apa kasusnya merembet kemana-mana itu. Nah, ketika itu yang terjadi, yang teman-teman sebagai investor, yang harus dilihat adalah apa? Kira-kira apakah Presiden Biden itu akan diem saja? Itu pertanyaan yang perlu dijawab di dalam hari. Maka kita akan ngerti arah market akan kecenderungannya kemana. Jadi ini belum tentu nanti FOMC akan galak seperti itu. Belum tentu. Tidak ada sebuah negara pengen ajur-ajuran gitu, tidak ada. Hanya gara-gara satu kebijakan merusak dan mendemit banyak hal itu tidak mungkin dibiarkan. Itu yang menjadi tataran penting buat teman-teman. Makanya melihat market ini, saat ini kita sudah pada fase 4 kombinasi ini. Ini poin. Berita itu menyempurnakan dari setiap candle. Saya tidak alergi sama sekali terhadap berita. Jadi mau ada Silvergate, mau ada apa SEC menuntut, itu buat saya itu kesempurnaan di dalam napas candle itu. Menyempurnakan sebetulnya. Jadi kita jangan alergi akan itu. Yang saya lakukan adalah saya akan membeli dari saya entry, saya akan sering bilang ya sama teman-teman di room ini, saya cuman akan beli ketika MA99 ini saya lakukan membeli. Dan saya akan cicil terus kalau dia mau turun, ayo. Kenapa yang jadi pilihannya BTC? Sebenarnya mudah teman-teman. Saya ketika koreksi atau panic sell itu terjadi di 4 ini, kalau teman-teman masih ingat di sini, saya berlindung di BTC.
saat ini juga saya melakukan hal yang sama. Kenapa saya memilih seperti itu? Karena BTC koreksinya paling ringan, walaupun saat ini paling berat kan, karena dia sudah terlambat dalam koreksi. Makanya kemarin yang belakangan itu agak kenceng, yang lain enggak itu, karena dia ngejar target di MA99. Tapi setelah di sini, ini lebih tenang dia. Secara koreksinya lebih tenang. Kalau teman-teman perhatikan belum tentu ini ya, altcoin juga bisa bertahan seperti ini. Yang masih ingat pada momentum pada saat di sini, ini sideways di sini, ini si BTC itu cuman goyang-goyang aja di situ. Tapi altcoin itu rontokin tuh. Itu juga menjadi catatan penting karena kita belum tahu apakah yang akan digoyang itu altcoinnya atau BTC akan menyeret untuk naik sekalian altcoinnya naik. Nah kita belum tahu antara ini mau 1 minggu ini kita akan dibawa, yang saya duga loh ya, ada 2 skenario yang mungkin akan terjadi. Satu adalah BTC-nya sideways, altcoin-nya didorong untuk sampai menemukan kondisi toyib. Ya, bisa jadi bisa. Ini yang paling beresiko ya. Ini saya lebih baik ngomong terus terang sama teman-teman. Jadi yang paling beresiko ini kasih berita yang terburuknya dulu. Bisa jadi BTC-nya itu sideways di sini sampai nanti FOMC. Karena kan kecenderungannya investor sedang memantau ini. Masuk takut, keluar market sayang. Nah ini kecenderungannya akan BTC ketika dibuat sideways seperti ada, contoh aja ada ya. Bisa enggak dia sampai menemukan di sini toyib? Bisa. Karena menunggu sampai FOMC. Baru dia mantul. Jadi skenario ini juga perlu teman-teman juga perlu jaga. Jadi harus cicilnya kapan Om? Nanti tunggu aja 1 kali lagi aja kalau mau nyicil. Saya enggak CL ya untuk ETF saya enggak cicil, enggak CL. Saya akan tunggu kalau nanti ada betul-betul dikoreksi ditekan sampai 0,27. Itu yang bahaya yang perlu diwaspadai. Itu satu ya. Kedua, terus apa apakah ini bisa terjadi? Kesempatannya kemungkinan cuma 25% terjadi. Yang bagus gimana? Yang bagus adalah kalau ini sudah bocor, nanti beritanya itu sudah bocor, ada angin segar. FOMC-nya bocor, arahnya market tidak jadi di hawkish, tapi dovish ya. Lebih cenderung tidak galak, tapi lebih slow. Nah, itu kemungkinan kalau sudah bocor bisa aja ini mantul. Dan semua serentak mantul. Ini yang bagusnya seperti itu. Kalau yang bagusnya dia tidak sideways tapi mantul. Jadi nanti serentak semua ikut mantul, sedangkan BTC dominannya juga memang akan tumbang. Berarti altcoin season terbentuk. Berita bagusnya ini kemungkinannya kalau saya lihat bisa 75%, 35% adalah yang tadi. Itu yang saya lihat secara apa kacamata saya dalam melihat market saat ini. Ya, kembali lagi nanti teman-teman di riset sendiri. Ini yang mana? Kalau saya secara pribadi saya tidak CL, saya cuma akan membeli di BTC. Untuk saat ini saya fokusin di BTC. Semua koin yang ada tidak saya CL, saya cuma bertahap aja, bertambah. Tapi saya BTC-nya tipe up, ETF yang saya itu. Saya siap untuk sikis untuk saat ini. Saya akan cicil terus $50 setiap penurunan 10%. Saya sudah siap menghadapi ETF penurunan 10% sampai jarak 50%, sampai 60%. Tujuannya untuk apa? Saya pengen pantulan ini akan menjadi
apa ruang pantul yang kedepannya saya akan mendapatkan margin di kemudian hari cukup oke lah. Kalau di spot masih santai aja lah. Dan BTC sendiri, produk ETF BTC itu lebih stabil. Karena BTC itu pionernya dari semua koin. Jadi menurut saya lebih aman lah. Secara gejolak apapun tuh lebih aman, lebih stabil gitu ya. Tapi apakah kesempatannya untuk bisa turun ini bisa bisa potensinya berapa? Sangat kecil. Karena apa? BTC ini adalah posisi benangnya MA99 itu adalah uptrend. Saya ulangin kembali, kalau uptrend memegang kontrol atau bullish memegang kontrol, ada dua koreksi yang perlu teman-teman perhatikan, adalah di bawah MA25 atau di bawah MA99. Ini poin kuncinya di sini. Ini poinnya di sini. Kalau teman-teman pengen, apa iya toh Om, kebetulan apa enggak, bisa lihat video saya di 27 Februari. Saya menjelaskan, sudah dijelasin semua dari 2017 sampai 2023. Bahwa dua poin ini ketika bullish memegang kontrol, itu tambatannya di dua ini. Kecuali contoh kayak yang di atas-atas ini Om. Ini kan ada tandanya gunung ini. MA99-nya memang sudah membentuk gunung, ya memang dia balik arah dari atas uptrend menuju downtrend, nembus karena disinyali oleh gunung ini gitu. Tapi kalau posisinya saat ini kan sedang awal ini. Apa yang teman-teman lihat saat ini masih baru. Jadi tidak usah perlu takut dulu. Kalau saya melihat market saat ini masih perlu di sini. Gunung ini muncul seperti ini, baru nanti kita keluar market. Seperti apa ciri-cirinya? Ini seperti ini, satu gunung di sini, dua belum selesai atau sudah selesai, kita melihatnya dari mana. Ini dipanjangin gini ya, ini kelihatan kan bagiannya. Jadi prosesnya kita baru sampai di sini, jangan tergesa-gesa. Biarkan maksudnya gini, biarkan berita itu menyempurnakan dari setiap koreksi yang ada. Saya suka terhadap berita, mau buruk mau baik, ya kita melihat itu dengan psikis yang baik. Ini saat ini seperti di sini gitu ya. Belum, masih jauh lah, masih jauh. Malah sebenarnya BTC dominannya yang lebih lebih sudah membentuk gunung ini. Yang harus teman-teman lihat kan, lihat aja ini. Apa yang terlihat. Di sini momentumnya untuk BTC dominan memang dia tidak kuat. Jadi kalau BTC dominan seperti ini gimana ya? Kalau BTC dominan seperti ini tumbang ini. Ini tinggal satu kali lagi. Kita menunggu momentum itu. Setelah tumbang, altcoin session terbentuk. Saya tidak CL sama sekali. Saya tidak CL sama sekali, teman-teman. Dan di sini bukan futur, jadi mungkin tidak ada itu ya. Jadi spot kalau saya lebih cenderung cicil. Apakah besok setelah rapat bisa jadi? Jadi gini, mungkin aja belum tentu harus pada saat apa the Fed-nya ya atau FOMC-nya. Kalau besok kan CPI. CPI itu nanti akan kentara itu. Kalau CPI-nya mulai ada perubahan, market kemana? Marketnya naik. Nah terus pertanyaannya gini, jangan kita itu secara psikis terombang-ambing seperti itu. Makanya lebih baik teman-teman, kalau yang biasa di room ini ya, saya kan beli ambil di sini. $1.000 nih ya, contoh aja ya, $1.000 nih. Saya sudah take profit margin, take profit margin, take profit margin sejumlah $1.000 di sini. Jadi sisanya tinggal $600 marginnya aja saat itu. Terus saya tidak akan beli yang biasa di room ini
tahu, seringnya saya akan ngomong, saya cuman akan beli kalau di area di bawah golden ratio atau di golden ratio. Ini hari ini sama 2 hari kemarin saya beli, dan saya cicil. BTC up malahan, bukan BTC. Jadi ini saya postkan di sini untuk pembelian. Setiap dia turun 10%, saya akan beli BTC up $100. Turun lagi $100. Turun lagi $100. Turun lagi $100. Saya sedang kunci marketnya ini. Dia mau perlawanan seperti apa, saya sudah siap secara psikis. Ini membuktikan bahwa saya siap menghadapi momentum koreksi ini. Ini yang namanya money management. Ini adalah teori ketiga dari 3 poin yang ada di video TikTok ini, atau enggak di YouTube ada juga ya. Bisa dilihat 3 poinnya apa. Satu adalah fundamental harga. Kedua adalah fundamental, ini ya, fundamental harga. Kedua fundamental produk yang pertama. Kedua adalah fundamental harga. Yang ketiga adalah money management. Money management yang akan membuat teman-teman psikisnya itu kuat. Dan saya sudah beli pada fundamental harga itu adalah di Toyib. Ya, pembelian kedua di mana? Di bawah golden ratio. Karena bullish memegang kontrol, area inilah yang biasanya ruang pantulnya. Gitu. Siapa bahasa Cina nggak ngerti, bahasa Congkok apa? Nggak tahu, nggak tahu ini. Wobu cetau. Gitu ya. Ada yang tanya apa lagi mungkin teman-teman? Kalau saya melihat lebih baik berlindung di BTC dulu, teman-teman. Kalau yang mau nambah muatan sebaiknya BTC. Karena apa? Seperti yang kita ingat pada masa, kalau masih ingat ini Bang Arji kalau ada itu ya, sama apa Pak Edi sama teman-teman yang dulu pada waktu di sini nih. Ini pada waktu di sini kita sedang menunggu momentum di sini. Ini galonya di sini nih. Tapi didorongnya, ada itu didorong lebih dalam, SRP didorong lebih dalam, terjadi kegalauan market. Nah itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kenapa saat ini saya cuma beli BTC up? Karena tujuannya satu, kestabilan. Psikis yang stabil itu baik. Jadi saya cuma cicil saat ini BTC aja kalau dia koreksi. Koreksinya juga kita bisa mengukur, lebih bisa terukur. Galonya bukan main ya. Market membaik di akhir Maret. Bisa jadi iya, tapi mungkin FOMC ini perubahan arah. Menurut saya menduga FOMC ini belum tentu jeblok. Saya malah feeling saya ini tidak mungkin. Dia kencang itu tidak mungkin. Ini cuman gimmick aja. Biar apa? Ya memang didorong untuk keluar market. Berarti muatan terlalu banyak. Ada yang wah ini muatan terlalu banyak, wis diresi dulu aja dah. Baik saham, baik apa, baik kripto, itu bersihin aja. Biar apa? Biar bisa ambil, grosirnya bisa ambil, selalu retail yang menjadi korban. Karena apa? Retail selalu galau, panik. Makanya kita harus membangun yang namanya money management. Nah ini kalau teman-teman yang lihat video TikTok saya yang 3 poin itu ya, itu yang pro aja, itu rata-rata dia cuman ada di 2 ini. Nih, ini dasarnya yang seringkali dipakai untuk yang pro nih. Fundamental project dan fundamental harga. Fundamental harga itu apa? Mungkin orang-orang hebat yang sudah mengerti secara analisa,
dia bisa mencari toyib-toyibnya ini. Nah, biasanya berhenti di dua ini. Sudah margin, di sini jual semua. Setelah itu, padahal dia tidak berhenti dari market ini. Tetap besok beli lagi. Berarti sebenarnya hampir rataan orang cuman seringkali bereforia satu momentum. Dan itu seperti sudah mengalahkan dunia. Nah ini kesalahan di dalam investor yang sudah menengah atau lama. Padahal ada fase ketiga atau poin ketiga. Itu yang jarang sekali orang perhatikan dan ini adalah maksudnya itu ini di sini adalah pentingnya di dalam investasi itu di poin ketiganya. Karena saya itu dulu sudah bisa melihat fundamental produk bagus, fundamental harga sudah bisa. Tapi saya gagal di sini. Makanya saya belajar terus 2 tahun setengah ini saya fokuskan kepada money management. Untuk apa? Bagaimana saya bisa makan habis semua market itu dengan marginnya sempurna. Caranya gimana? Jadi kalau yang beli di bawah ini, ketika kamu jual ecer-ecer di sini, kamu sedang makan semua marginmu itu dengan sempurna. Inilah yang namanya investor. Teori money management Bruto. Gini Bang Aris, saya tidak mau cabai-cabian. Kamu lihat aja di video YouTube saya mulai dari sini. Gitu ya. Saya memberikan portofolio saya, apa terus kamu langsung jadi bisa jadi orang yang margin terus. Itu satu. Kedua, pasti kamu kalau di sekolah nyontek. Kenapa saya ngomong gitu? Seorang pencontek tidak pernah bisa pintar. Itu yang perlu diingat. Jadi buat apa? Saya tidak lagi memberikan sebuah didikan yang pembodohan. Gitu loh. Kalau saya pengen memberikan pembodohan, ya nantinya nyontek aja. Ini kayak gini, jadi seperti ini. Gitu, gitu ya. Kalau Bang Aris pengen tahu masuk Telegram saya, di situ saya screenshot. Nggak usah ngoceh di bawah. Gitu ya. Maaf ya kak, gini-gini tak blokir we. Biar dia nggak bisa lihat sekalian. Biar nggak usah belajar sekalian. Jadi ya. Jadi jangan jadi penyontek. Kenapa saya lebih lebih suka seperti itu? Lihat kita ngajari jangan ndak mosok wis kowe belajar nyontek nyontek we. Kan tak pinter-pinter gitu loh. Jadi kita di room ini tidak mendidik penyontek, tapi mendidik orang yang mau belajar bersama. Ayo kita belajar bersama, pelajari dengan baik. Indonesia ini memiliki investor-investor yang baik. Dan setiap ketukan di dalam mengeksekusi tidak ada yang sama. Itulah seninya di dalam investasi. Teman-teman akan berkembang dengan eksekusinya sendiri, bukan eksekusi saya. Itu yang jauh lebih penting. Biasa sangkuter mau, ya kalau lagi drop gini mesti gitu. Gitu ya Bang Calvin ya. Kalau lagi drop gini mesti gitu. Ada aja gitu orang-orang yang gitu. Tapi saya berharap di Indonesia ini banyak lah orang-orang yang saya berharap sekali Indonesia ini memiliki investor-investor yang sadar dulu bahwa di dunia investasi ini kita tidak bisa panik toh. Menyikapi candle itu satu hari kita sikapi, satu hari lagi kita sikapi. Kalau teman-teman perhatikan di room ini,
dari mulai tanggal ini ya, November ini, money manajemennya ketika terbentuk itu teman-teman itu akan bisa menikmati. Kenapa saya cuma mengeksekusi? Saya itu tidak tipikal jual beli ya teman-teman ya. Jadi saya cuma jual di area-area yang sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh Toyib. Jadi ini 1, 2, 3 benang baloknya meloncat. 1, 2, 3 benang baloknya meloncat. Loh mungkin kurang dhuwur no. Ya tidak apa-apa, wong saya tuh rajin. Buat saya, take profit margin itu berkat. Saya tidak mau melepaskan berkat yang sudah dikasihin. Jadi saya nikmatin. Simple. Jadi apakah saya beli-beli? Kalau yang biasa lihat live di sini kan sudah saya jelasin. Saya tidak beli sama sekali. Saya tidak mau beli-beli di sini. Bahkan di titik ini pun saya tidak beli kan. Semua orang kepengen beli. Ada enggak uangnya? Ada. Tapi apa tak beliin? Enggak. Loh kok bisa gitu om? Ya buktinya memang seperti itu. Bahkan hari ini, 2 hari yang lalu saya sudah screenshotin ke teman-teman di Telegram itu ya, saya masuk apa BTC Up dari 2 hari lalu 172, sekarang sudah 240-an BTC Up saya. Saya sudah tambahin terus. Karena apa? Memang saya kepengen itu gitu loh. Di saat MA99 buat saya ini momentum kedua. Dan itu keyakinan dalam trading saya, tidak bisa diganggu juga, tidak bisa. Saya berharap teman-teman tuh punya itu, gitu loh. Punya sesuatu yang di dalam dirinya teman-teman yang mengeksekusi itu secara sudut pandangnya teman-teman. Itu harapan saya di situ. Tidak lagi melihat piro harganya. Nanti 24 jam itu perbedaannya sangat banyak teman-teman. Jadi eksekusi teman-teman itu seorang diri. Persiapkan dirimu untuk menghadapi setiap momentum itu. Itu jauh lebih penting gitu loh menurut saya. Gitu ya. Mantul enggak Om? Kalau saya secara pribadi mantul. Ini saya cicil terus beli. Bisa beli berapa banyak BTC? Kalau saya kebetulan saya belinya BTC Up. Saat ini saya beli BTC Up saya sudah masuk BTC Up itu kurang lebih 230 sampai 240 saya lupa. Karena ada di handphone ini. Jadi terus saya akan tambah nanti ketika 2,7 kalau seandainya bisa sampai 2,7 BTC Up itu saya sudah entry kembali itu $500. Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempertahankan aset saya. Kenapa yang saya pilih BTC? Karena BTC ini saat ini satu sudah di MA99, kecenderungannya aman, lebihan menurut saya. Kalaupun terjadi koreksi, ayo aku siap di penurunan ETF di 20%, saya sudah siap ambil kembali. Persiapkan diri untuk kena liquid. Di sini bukan futur kok. Di sini bukan futur kok. Di sini bukan futur. Jadi tidak mungkin ke liquid. Gitu ya. Apa harga kripto tahun depan bisa bullish? Bisa. Nanti awal mulai bullish itu Februari 2024. Nanti siapin danamu di situ 2024 pertengahan itu kemungkinan akan ada momentum kenaikan. Jadi kondisi momentumnya itu kalau yang dulu ini akan adalah Maret. Tapi kenapa saya bilang Februari? Karena pergeseran. Teman-teman perlu perhatikan pergeseran dari halvingnya dari BTC itu 22 hari sampai 1 bulan. Jadi nanti teman-teman jangan berharap di Maret, sudah ketinggalan. Berharapmu nanti mantonya di mana? Di Februari pertengahan. Kalau cirinya apa? Toyib. Nih, toyib. Ini cirinya toyib. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Toyib. Ya. Ya saat ini momentumnya seperti apa?
Kalau saat ini saya masih mempercayai sampai detik ini saya masih mempercayai kondisinya adalah akan dinaikkan sampai setengah tahun. Kalau di sini adalah sampai 26 Juni, kemungkinan dia akan bergeser menjadi sampai Mei. Mei akhir itu. Nanti stop. Koreksi dulu sampai Desember. Itu ya. Ini 1 tahun sebelum halving ini 2019. Jadi kondisinya akan seperti apa? Momentumnya kalau dilihat secara marketnya itu polanya seperti ini teman-teman. Ini biru gitu, tak ketok ya. Polanya seperti ini, tak ganti dulu. Ini 2019 ya teman-teman. Ini riwayat bisa dipelajari riwayat 2019 seperti apa. Riwayat 2019 dari 2018 sampai 2019 2020 itu momentumnya seperti ini. 2000 ini Desember ya 2018. Ya ini sudah Februari, di sini nih Desember ya. Ya taruh aja ini awal tahunnya 1 tahun sebelum halving lah. Ya saat ini sedang sampai di fase mana? Baru pertengahan, baru di sini nih sebetulnya masih di sini nih kita. Baru di tengah ini. Nah bedanya apa dengan kondisi saat? Kalau yang dulu FOMO, bentukannya FOMO, ini kan FOMO tidak menyentuh golden ratio sama sekali, ternyata terpecahkan. Tapi apakah bullish tetap memegang kontrol? Sampai detik ini masih bullish memegang kontrol. Jadi cuman polanya aja dia bentur. Bedanya gitu. Ada enggak pola bentur di situ kondisi seperti itu? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saat ini fasenya seperti ini, teman-teman. Kita masuk dalam fase yang model seperti ini. Pernah terjadi dan enggak usah perlu takut. Jadi pola yang terbentuk saat ini itu ini. Cuman berbeda aja antara FOMO dan bentur di MA99. Karena kalau teman-teman perhatikan, ini ya, saya akan bahas posisi bullish koreksinya di mana. Ini kita akan bahas dari 2017 sampai 2023. Bagaimana cara mengerti posisi bullish itu ditandai oleh koreksi yang seperti apa dan tandanya sama semua enggak. Nih, saya akan bahas di ya pas Covid itu kalau itu betul. Jadi di sini itu sebelum koreksi sebenarnya teman-teman akan dikasih sinyalnya adalah toyib. Ini yang saya lingkari semua. Ini toyib. Nanti kita akan besarin ya. Jadi koreksinya itu di mana? Ini kalau ini kan di sini ya, ini MA. Jadi 1, 2, 3 balok meloncat. Ini toyib. Ketika toyib koreksinya dia akan terkoreksi bernapas di MA di bawah MA25. Itu satu ya. Terus 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat toyib lagi. Jadi sebelum terjadi koreksi, teman-teman sudah dikasih sinyal. Tinggal napasnya sejauh apa? Napasnya ke MA25. Berarti satu lagi ya di bawah MA25 ini pantulan pertama. Terus yang di sini 1, 2, 3 balok meloncat. Koreksi sampai bawah MA99. Dua koreksi ini. Jadi kalau koreksi ada dua tipe. Bullish memegang kontrol. Lah bagaimana kalau melihat itu sudah belok apa belum? Teman-teman nanti akan ditandai dengan ini. Dan posisinya sebelum ini terbentuk, ini kan kalau ini terbentuk, biasanya bagaimana untuk melihat ini terbentuk? Teman-teman hati-hati sering lihat dengan posisi jauh seperti ini. Jadi kalau benangnya ini sudah sangat tinggi, itu berarti teman-teman sudah harus menjual beberapa. Ya ini yang seringkali tidak dilihat orang. Seringkali orang lupa bahwa ini naik-naik terus, dipikir naik terus. Sebenarnya semua bisa dibaca secara MA99 ini. Ini memberikan kita sinyal, oh sudah tinggi, sudah membentuk gunung. Berarti sinyalnya apa? Di sini harus hati-hati, sudah jual market.
Jadi sudah keluar market. Biasanya kalau gini-gini itu harusnya 80% keluar market. Jadi 20% menunggu konfirmasi di sini karena perjalanannya masih ada penurunan cukup jauh. Makanya kenapa saya suka TPM. Saya paling rajin TPM. Kalau ada toyib saya TPM, kalau ada toyib lagi saya TPM, kalau ada toyib lagi saya TPM. Tugasnya untuk apa? Hal-hal yang seringkali kadang kita di luar pantauan kita tidak sadari bahwa ini sudah membentuk gunung atau sudah tinggi sekali. Kadang kita tidak sadar, kita lupa secara investasi, kadang seringkali kita melihat cuma dari jarak dekat gini terus. Dan kita lupa melihat untuk jarak jauh seperti ini. Bahwa momentum ini sudah selesai. Ini penting sekali, kelihatannya sepele. Tapi ini cara saya dalam 2,5 tahun melihat market, kapan sih saya harus keluar. Itu sangat penting. Bisa beli, tidak bisa keluar, ya kedam lagi. Tujuannya mulia. Saya biarin sampai 2 tahun, 3 tahun. Tapi terkoreksi lagi karena tidak adanya apa? Ilmu. Jadi ilmu itu penting. Gitu ya. DDI-nya gimana? Ya sebentar, sabar dulu. Ini saya akan jelasin semua biar nanti mindsetnya ini bisa nangkep ini. Apakah betul toh bahwa MA25 itu sama MA99 itu terjadi koreksinya ketika bull run atau bullish memegang kontrolnya? Bullish memegang kontrol ya. Saya akan bahas di bullish memegang kontrol dulu. Pakai MA-nya adalah MA7, MA25, MA99. Dan ini saya akan bahas lagi ini ya. Di sini ini toyib, di sini ini toyib. Ini enggak usah di itu ya karena belum di MA25. Saya akan membahas yang sudah sampai MA25 sampai MA99 aja. Koreksi-koreksi yang dalam. Ini bullish memegang kontrol. Di sini kita ada satu momentum. Iya. Satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat. Ini toyib ya. Koreksinya sampai MA25. Satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat. Koreksinya sampai MA25. Apakah ini kebetulan? Tidak. Karena ini sampai 2023. Jadi tidak kebetulan. Sesuatu yang kebetulan itu tidak bisa sama. Sesuatu yang kebetulan itu ya kadang boleh kita gambling analis di apa cocok logi gitu. Karena ini bukan kebetulan yang saya jelaskan ini adalah market seperti ini saya mau pakai untuk saham maupun di dunia kripto, baik emas juga. Apakah betul ketika toyib muncul itu MA25 di bawahnya sama MA99? Nih teman-teman perhatikan. Ini semua toyib teman-teman. Kalau tak gedein semua ini toyib nih. Jadi balok ini balok sakti. Teman-teman sudah dikasih sinyal sebetulnya. 3 benang, baloknya meloncat. Koreksi. 3 benang, baloknya meloncat. Koreksi. Nah ini terabas om. Karena kembali lagi gunungnya sudah gunung Fuji, jangan lupa. Ya. Sudah gunung Fuji. Ini dasarnya. Kalau teman-teman tahu ini, menurut saya sangkut yang sampai sangkut lagi ya kebangetan. Beneran. Pelajari ini dengan detail, pelan-pelan teman-teman. Itu ada video TikTok saya, video YouTube saya di 27 Februari. Itu 2 video the best sebetulnya. Teman-teman pelajari aja itu sudah menurut saya live terbaik itu ada di 27 Februari itu. Satu adalah 3 poin untuk apa dasar investasi. Yang kedua itu adalah mengukur koreksi dari MA99 sampai MA25 sampai MA299 dari 2017 sampai 2023. Itu komplit saya jelasin ini sampai downtrend sama uptrend sama semua. Jadi daripada nanti saya mengulang, lebih baik teman-teman bisa lihat di video saya di 27 Februari. Ya. Ini
Ini sampai sini semua nanti, sampai 2023. Sama semua. MA25 dan MA99. Ini MA25, MA25, ya kan? MA99 kalau sudah posisi gunung belok ya dia abes. MA99, MA25. Ya kan kalau lihat gini aja sebenarnya sudah kelihatan. Jadi kondisi saat ini apa? Kondisi saat ini bullish memegang kontrol, MA25 tidak bisa mempertahankan, MA99 mempertahankan. Posisinya benang MA99-nya masih bullish memegang kontrol. Selama bullish memegang kontrol, belum terjadi gunung, tidak usah takut. Maksud saya mau menjelaskan ini. Ini masih jauh Belandanya. Belanda masih jauh. Menangkap sesuatu ya teman-teman. Saya berharap teman-teman hari ini menangkap sesuatu. Jadi berita saat ini bagus-bagus. Itu untuk menyempurnakan dari napasnya. Napasnya apa? Napasnya MA25 atau MA99. Mulai datar. Kenapa BTC lebih tinggi? Ya soalnya USD ini drop. Turun toh. BUDS yang lebih kenceng toh. Om benang EMA-nya tapi mulai ke arah datar. Ya belum. Tapi belum lah. Ke arah datar wi. Ini ke arah datar itu kamu temperem berapa? Kalau temperem 4 jam iya. Temperemnya pakai 4 apa 1 hari? Enggak lah. Temperem jauh denyak ini ya. Enggak deh ya. Jadi ini enggak loh. Enggak lah. Gini datar itu gini ya. Datar itu gini. Datar. Ini naik. Dan kalau mau melihat market gini lebih jauh. Jadi kamu akan ngerti lebih ya. Oh ini kemana tuh arahnya? Sama dengan BTC dominan lah. BTC dominan itu kondisinya ini baru. Ini sudah mendekati gunung enggak? Gunung ini tinggal tumbangnya. Ya, tinggal tumbangi kalau menurutku. Ini satu kali week gitu ya, sudah selesai. Hancur langsung. Kalau saya melihat tidak lama lagi altcoin season terbentuk. Karena altcoin season terbentuk sebenarnya gini ya teman-teman. Lah kalau dilihat secara sekarang ini loh, yang teman-teman perlu perhatikan malah posisinya ada. Sebaiknya jangan sampai dia nembus ini. Nih, ini ring ini nih kalau tidak nembus saja udah bagus lah. Kalau nembusnya ekor panjang terus mau mantul ya tidak masalah. Moga-moga ininya nanti ini finalnya ada di MA25. Jangan sampai dia masuk. Kalau sudah masuk, berarti teman-teman sinyalnya adalah menunggu toyib. Sudah tidak bisa. Kalau sudah ini masuk, sudah tidak bisa. Berarti sudah tidak bisa balik arah cepat. Dia akan menunggu di sini toyib dulu. Tapi kalau ini beberapa hari ke depan belum sampai nyentuh di sini, ini saya masih melihat bisa mantul. Dan bukankah MA25, MA99 di sini ini adalah ketika bullish memegang kontrol tidak masalah. Dia bocor. Support BTC saat ini di berapa? Kalau yang terdekat yaitu 19.5-nya kemarin ke depan. Tapi ada banyak support sebetulnya di sini. Masih ada support yang di 23.50 masih ada 20.000 ada. Menurut saya masih harusnya naik ya, harusnya loh.
Karena kenapa? Saya melihat di temper 4 jam malah. Di temper 4 jam ini, kalau teman-teman perhatikan, minimal dia akan dibawa minimal loh ya. Kemungkinan saya masih melihat itu dia akan dibawa ke sini dulu. 21.950. Di mana di golden rasionya? Tergantung nanti golden rasionya ini bisa ketembus enggak. Karena sudah dua lengkuan. Gitu ya. MA 7, MA 25 sama MA 99. Terus aku main jelas siapa sampai lali. Ada satu tadi. Kadang keputus gitu lali. Padahal kilingan gitu ingat. Sudah ingat loh padahal aku teman-teman. Ya. Kadang ilmu itu seperti itu teman-teman. Kadang kita ingat satu pleng gitu ya, yang menjadi mungkin hal kecil yang makanya kadang kalau aku lagi nerusin gitu ya, kadang kenapa aku nggak mau itu kepengen apa? Karena di ini ingat gitu loh, ingat mau menjelaskan ini sudut pandangnya seperti ini gitu. Kadang saya miss gitu teman-teman. Thank you Bang Ri. Jadi saat ini santai aja dulu lah, slow aja dulu. Slow aja dulu. Kalau untuk cicilan lebih baik nyicilnya di BTC. Karena koreksinya mungkin tidak terlalu berat. Lebihan. Kalaupun terjadi koreksi. Tapi saya masih melihat mandul dan bisa mandul. Kemungkinan kalau yang terjelek ya tadi ya. Dia setway. Ini yang paling berbahaya itu malah dia setway. Kalau dia setway. Ini koreksinya itu di altcoin. Lebih berat. Gitu loh. Kalau masih ingat, teman-teman, ini sideways di sini, ini BTC itu tidak kemana-mana ini. Ini kalau masih ingat loh, teman-teman. Ini panjang, tapi altcoin, waduh, jangan tanya, mentalmu saya rontok. Bener. Ini kalau masih ingat ini Bang Arci, masih ingat Pak Edi, masih ingat ya, sama Bang Calvin ya. Kita ini di sini ini itu. Wes sini sudah beli di sini loh padahal loh. Ada itu nih ya, ada mantau terus ini di sini. Tapi alkoholnya kan kedorong terus. Nah, saya takutnya yang paling saya takutin ini jujur ya dalam sudut pandang saya, kalau dia sideways, alkohol didorong ke bawah. Itu yang paling saya takutin. Saya tidak tahu long atau short, yang pasti bukan putur. Di sini spot only dan time frame-nya 1 hari, jadi jangka panjang. Gitu ya. MA, MA 7, MA 25, MA 99. Bukan EMA ya. M sama A stok itu ya. M sama A tuh. Tuh. Ya, MA tuh. Nih. Ini MA. Iya, besok ada itu CPI ya. Sabar dulu aja. NPP, NVP ya. Nathan apa tuh? Bahasa Inggris apa? Nah itu loh. Udah dibantu tuh. Sama Pak Edi tuh. Betul tuh. Pak Edi. Ya di follow-follow ya. Pak Edi. Kalau saya melihat market saat ini udah santai aja, nggak usah panik. Saya sendiri juga nggak CL kan. Saya kan juga malah nambah BTC up, saya tambahin. Lu SRP up saya itu 0,1 yang terakhir beli. Ini sudah turun ya, teman-teman. Sudah turun lumayan turun. Thank you Bang Alvin. Ini sudah turun, saya sudah turun ini 15% ini. SRP up saya.
Tapi ada tapinya, dulu saya tuh beli di sini. Terus saya take profit margin di sini, take profit modal. Terus saya beliin lagi di sini. Jadi sebetulnya kondisi danaku ada di sini. Yang ngikuti live di sini biasanya tahu ini. Saya jelas ini bicara ini. Seperti itu. Jadi saya santai dulu. CL enggak, kalau saya sih enggak CL. Nanti kalau saya pengen nambah mungkin di area ini mungkin 0,78. Itu baru saya mau nambah untuk SRP up. Om bahas OP ya, oke OP ya. Yuk mulai bahas koin ya sekarang ya. Jadi intisarinya ya ini tengah-tengah gini. Kalau saya secara pribadi, walaupun ini memang ruang pantul ya, karena gini, saya mau ngekelirin dulu mindsetnya ya. Kalau saat ini yang di golden ratio beli-beli, kalau yang sudah punya, oh om, saya beli ini di sini om. Saya mau gini gimana om, sudah koreksi sebelum. Kalau saya sih memang saya cicil kembali satu kali, tapi saya tetap jaga. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa semua mau all in. Karena di luar yang kita bisa lihat, itu ada partai yang tidak terduga. Itu yang perlu teman-teman juga perhatikan di dalam dunia investasi. Jadi tetap jaga ringmu. Tetap buat jaga ini ringmu. Makanya kalau ada dana di portofoliomu USDT, tidak usah gatel. Tidak usah kepengen beli semua, harus beli. Enggak. Kadang menunggu, sabar, momentum, waktu. Investasi itu bicara soal ketepatan waktu. Bagaimana kita membangun psikis kita. Masuk kapan, keluar market kapan. Itu penting. Karena itu yang akan membawa teman-teman bisa makan semua marginmu dengan sempurna. Ini contoh ya. Kalau seandainya ini, saya umpamanya suka OP pada waktu itu ya. Saya tidak mau beli, pasti beli saya di Toyib. Kalau di awal. Kalau sudah Toyib baru saya beli. Terus take profitnya di sini mungkin saya take profit. Ini Toyib semua rata-rata. Beli lagi di mana? Semua ini saya akan rangkum untuk pembelian di sini. Cicil sekali, ini pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Dengan seperti ini money managementmu, semua koin yang penting dasarnya fundamentalnya bagus ya. Sulit kamu untuk sangkut. Karena ini kamu sedang jaga defense-mu itu kuat. Ini saya sudah pikirkan 2,5 tahun ini. Bagaimana ini kalau saya dulunya gini teman. Saya itu cuman berpikir pada fundamental produk dan fundamental harga. Ini buat saya, wah saya sudah hebat ini. Ini biasanya orang berpikir bahwa ini kekuatannya dia di dalam investasi. Tapi jebol, jebol. Saya pernah ngerasain ini. Makanya saya bisa cerita. Jebol. Karena di luar ada sesuatu yang di luar kendali kita dalam dunia investasi. Itu perlu mendapat perhatian khusus. Makanya bangunlah yang ketiga, money management. Sejak saat itu saya mulai membangun money management. Saya tidak banyak jual beli terus. Saya mulai berfokus kepada bagaimana kapan waktunya masuk, kapan waktunya jual. Seperti yang
sudah dijelasin tadi, yang koreksinya kalau di sini ini toyib, sebenarnya kan itu semua sebenarnya itu adalah sebuah momentum untuk kita bisa memutuskan. Nah, kapan memutuskannya itu? Sinyalnya sebenarnya secara ilmu yang saya pelajari itu toyib di atas itu. Aja suka gatel. Ya, seringnya itu masalahnya kan kita gatel gitu. Itu yang jadi masalahnya. Ajarin om. Lah, ini kan kita belajar. Itu penghasilan saldo dana bisa diikutin YouTube Iwan Kripto, YouTube saya itu di profil itu klik aja. Nanti semua downloadan yang ada di sini semua live di sini di-download di YouTube saya. Teman-teman bisa ulangi kembali, ada banyak hal yang yang bisa teman-teman serap dari ilmunya. Tapi the best-nya dari video saya sebetulnya cari aja kayak 3 candle Bang Toyib, penjelasan tentang candle Bang Toyib, itu yang 9 menit atau 15 menit. Terus ada 2 yang the best, itu adalah tanggal 27 Februari. Satu adalah 3 poin penting di dalam investasi, yaitu tadi fundamental produk, fundamental harga, dan money management. Terus yang kedua adalah bagaimana koreksi itu. Sinyal pertanyaannya adalah toyib, koreksinya dentumannya ketika bullish memegang kontrol seperti apa, MA di bawah MA 25 atau MA 99. Itu bisa dipelajari di situ semua. Gitu ya. Untuk yang baru-baru ya. So, jadi untuk OP cicil-cicil aja kalau umpamanya itu, kalau mandol kan ya sudah seger. Karena ini kan belum ada riwayatnya juga, saya susah. Riwayatnya masih terbatas. Tapi kalau nanti dia ini kan sudah, ini bullish memegang kontrol. Dasarnya apa? Dasarnya ini cuman yang saya takutin, saya tak gituin. Kok daripada ini belum kelar ya, OP. Ini dugaan tok ya, tapi saya belum tahu apakah ini bisa benar apa salah. Saya ada takutnya untuk OP. Apa yang ditakuti? Ini sudah terlalu tinggi. Kalau dia belok ini susah kan. Ini jujur ya saya ngomong. Kalau saya secara pribadi sih takut untuk membeli produk dengan pola seperti ini, saya takut. Saya tidak berani. Saya lebih baik memilih yang belum tinggi segini. Tapi saya bisa salah, kan gitu ya. Ini sebagai sudut pandang aja untuk yang OP. Kalau sudah belok tidak usah mbok lawan, tumbang ya. Kalau nanti sudah belok tidak usah mbok lawan. Golden ratio sudah gunung dan belok, sudah ikhlasi aja, lepas. Kalau sudah masuk ya wis CL. Tapi kalau saat ini kan baru pertarungan, tidak usah takut juga. Nanti tunggu apakah dia masih mau lanjut. Kalau soalnya kalau yang lain naik kan berarti ini ikut naik. Nggak mungkin toh ini turun sendiri, nggak mungkin gitu loh. Jadi masih 50-50 lah. Pantau aja, tapi ada potensinya itu. Gitu ya saran saya untuk OP ya. Bisa dicek kembali biar ya. Kalau BTC saya setuju kalau dia kalau mantul. Ya, Shiba ya di sini ya Pak Edi. SRP diemin dulu lah, koreksi segitu banyak. Dah, saya masih ada ya, tak diemin aja dulu. Santai dulu aja. Paling nanti deket-deket SCC-nya mau itu ya. Mungkin ini kan ada kepanikan karena Amerikanya kan juga seperti itu. Jadi ada kepanikan. Tapi buat saya SRP sudah biasa. Saya tuh beli SRP itu sudah biasa ya. Kalau di bawah golden ratio seperti ini itu tidak usah takut. Paling di situ-situ aja. Nanti mantul gitu. Ada momentumnya untuk mantul. Santai aja. Kalau mau cicil cicil aja. Kalau untuk SRP itu ya.
Memang karakteristik SRP seperti itu. Kalau di bawah golden ratio atau sudah ada toyib, serok gitu aja. Ini untuk sol enggak apa-apa, tunggu aja. Ini masih awal ya. Ini teman-teman ini menurut saya banyak investor gini teman-teman. Ini jejak tumbang. Mesti berpikirnya akan gitu. Tapi sebetulnya ini susah. Untuk tumbang itu sebenarnya susah. Karena ini awal. Beloknya sudah terlihat beloknya dan awal. Sesuatu yang awal. Ini kayak gini nih loh teman-teman. Dan itu biasa kalau ada rada ini gini rada datar ini lihat. Prosesnya sama kan? Sama. Ini begitu naik prosesnya sama-sama. Jadi tidak usah, saya belum melihat bahwa ini belum apa-apa teman, belum apa-apa, kenaikannya itu belum apa-apa saat ini. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau sudah di MA 99. Tapi kalau kayak contoh kayak OP tadi ini malah lo bayang non, ini sudah tinggi ini gibi, malah perlu kita curigai tidak kira-kira? Ini malah perlu dicurigai. Yang gini malah jangan dicurigai. Karena baru proses awal. Dia pernah punya memori apalagi yang tidak perlu diragukan. Pendaki, kalau sudah pernah ke gunung, contoh, sudah pernah ke Gunung Lawu atau Gunung Merapi, ya, bisa enggak dia mendaki Gunung Merapi? Ya sudah bisa, karena dia pernah punya pengalaman itu. Jadi Sol itu saya percaya kalau dia naik lagi bisa momentum seperti percaya, gitu ya. Om, enggak perlu pakai, enggak, saya murni gini toh, simple dan itu membuat saya mendapatkan margin dalam waktu ke waktu. BTC rebound, kemungkinan besar 75% rebound. Ya untuk SRP, tadi ada yang tanya SRP ya. SRP ini tidak perlu takut. Kalau saya secara pribadi, sebenarnya SRP yang mbok lihat itu ya teman-teman. Ini kan posisi datar, sideways gini ya. Ini kalau dia di MA di sini ya, ini kan toyib gitu ya. Berarti ini kan besok ini akan muncul toyib ini. Ini kalau mbok itu besok muncul toyib di sini. Besok itu ya, besok aja baru beli SRP. Jangan hari ini. Karena ini belum masuk. Nah, ya sebenarnya hari ini mbok cicil tidak apa-apa sih SRP. Oh ini sudah mau muncul toyibnya. Cicil aja tidak apa-apa kalau yang mau cicil SRP. Boleh. Besok kalau mau dorong lagi ya sekali lagi. Lu mau mbok nengke gitu lah. Apa? Ya tidak apa-apa. Kalau kita sudah tempremnya 1 hari, mau seminggu teman-teman lihat merah, itu tinggal bagaimana menyikapi merah itu. Ataukah mau mbok cicil jaraknya berapa? Yang diukur itu. Nanti tunggu aja dia mantul, baru seger dapat uang. SRP Omsel, enggak. Kalau tanya saya itu tidak jual. Malah tipe up sudah minus 15% dari yang 0,1 yang saya beli di sini. Tapi saya punya 0,68. Jadi ring harga saya kemungkinan ya kurang lebih kalau diakumulasi segini. SRP apa SRP up lebih bagus. Tergantung kalau teman-teman gini, patokannya gini aja. Kalau untuk tipe ETF, kasih maksimal 10% aja dari portofoliomu. Itu dasarnya. Ya kalau Ome berani ETF semua ya karena saya kan punya perhitungan sendiri.
Jadi ya, ada banyak beberapa. Tapi saya reguler juga ada BDC. Tapi kenapa saat ini saya malah memilih BDC Up? Coba pikirkan ya teman. Ini sudut pandang saya nih ya. Tapi teman-teman bisa ndak pakai boleh ya. Kenapa saya pilihannya BDC Up? Oke lah, saya akan bahas di sini. Kenapa akhirnya saya memilih BDC Up? Setelah saya pelajari kenaikannya, mesti kan teman-teman berpikir bahwa ada up itu lebih banyak, atau ETH up lebih banyak, atau SRP up lebih banyak. Ternyata tidak. Finalnya tetap BTC itu punya kestabilan, kedua punya kenaikan yang tinggi. Lihatlah di tahun 2019. Tahun 2019 ini kenaikannya dia di atas setengah ATH. Berarti ring harganya aja sudah lebih tinggi. Poinnya di situ. Terus kalau kita bandingkan dengan ETH, dia ring kenaikannya di di 2019 tidak di setengah ATH. Dia jauh di bawah spot ini. Jadi kalau kita hitung-hitung, ada up, ETH up, SRP up, BTC up. Kenapa pilihan saya taruh di BTC up? Untuk penambahan modal saya itu, untuk pembelian kembali. Karena ini, saya mempelajari bahwa ternyata kenaikannya di 1 tahun sebelum halving itu kenaikannya yang tinggi BTC secara momentum. Oh iya, betul, Protofil. Ya, betul itu, N-Star. Nggak usah takut, sudah nggak usah CL, tunggu nanti panen bar lebaran. Dah, betul itu. Nggak usah galau ya. Ini, nah, saya suka ini dengan N-Star ini. Mental kita ini psikis. Di Indonesia ini kita harus belajar yang namanya apa? Di tengah downtrend seperti ini jangan mentalnya ngelokro. Kalau orang Jawa bilang ngelokro ngempos gitu loh. Digertak ngempos. Ya yang perlu kita siapkan apa? Psikis atau mental kita menghadapi apa? Perlawanan dari berita buruk. Ini sudah cukup, menurut saya sudah cukup. Ini apalagi ETH ya, ETH ini kelihatan mantul mantul. Kalau ETH ini saya yakin mantul. Karena apa ini loh? Lihat toh, baloknya kayak gini, ini full kayak gini, seger sekali. Ini konfirmasi loh kalau ETH ini. Nah ini menurut saya retail itu pasti takut karena kenapa ini gini, kita itu di brainwash. Ini narasi loh ya, narasi yang seringkali kita terjebak dalam berita. Retail itu saat ini kenapa retail ogah kepada ETH di titik level seperti ini? Karena sudah dari awal itu mindsetnya di brainwash dengan unstacking, kasih hantu terus ini diwaden-wadeni terus, dikasih gendruwo wetasem kalau orang bilang. Teman-teman saya mau tanya, kamu punya ETH, taruh 10 ETH. Kalau kondisinya kayak gini, begitu unstacking, mbok jual apa mbok diemin? Nanti teman-teman akan ngerti jawabannya. Jadi kita ini seperti di brainwash terus. Retail ini di brainwash. Oh iya, ada unstacking nanti itu. Ya boleh. Tapi kalau kondisinya sebelum unstacking turun seperti ini, apakah ya mungkin orang mau rugi? Nalar ya. Ya wes aku tak jual dengan rugi. Karena sudah lepas dari unstacking. Mereka itu mau staking teman-teman, duitnya wes adem kok lemari es. Sudah kayak lemari es uangnya.
adem nyenyes, bukan uang besok buat belanja, bukan. Dia akan menunggu momentumnya. Karena dia ada perhitungan. Nah, biasanya yang dikorbankan apa yang terombang-ambing? Retail lagi yang terombang-ambing. Dengan apa? Brainwashan ini. Wah, mau unstacking loh. Yang unstacking suruh ngapa? Kadang. Kalau posisinya sudah koreksi dulu ya mikir juga yang punya barang. Gitu ya. Jadi saya berharap semuanya itu jadi netral kembali dalam kita harus mulai berpikir berita ini apakah ya mungkin kalau seandainya jadi jadilah diri yang terjadi itu seperti dirimu melakukan mengeksekusi itu apakah benar aku akan mengeksekusi ketika unstacking turun sudah tak cepet-cepetan didol baru koyok keluar dari penjara ini unstacking ini tidak seperti itu menurut saya gitu ya itu menjadi catatan penting untuk ETH jadi masih reaksinya seperti apa belum tahu belum ada yang tahu untuk ETH unstacking itu reaksi marketnya seperti apa nanti dipantau aja tanggal 18 kita pantau reaksi marketnya seperti apa kalau dia dinaikkan dulu baru mungkin ETH-nya sudah naik sampai 2000 bisa jadi ketika unstacking dia lepas saya masih berpikir oke lah gitu ya kalau untuk ETH lo ya seandainya sebelum nanti tanggal 17 atau 18 itu mungkin dinaikkan dulu sampai area seperti ini ya bisa jadi dijual sebagian itu pun juga tidak dijual semua iOS di Rano iOS nggak ada di itu mungkin namanya salah jojo iya iOS apa tulisannya salah ini Marcel ini BTC tembus balik ke 19.5 om enggak kalau saya malah lebih melihat BTC ini saat ini bisa mantul kan ini gini loh saat ini kondisinya itu kenapa sekarang gini nih ya berita buruk terus ah. Kalau dia ini berarti ini kira-kira kenapa usah tertahan di sini ini berarti semua yang ada di kepala investor seluruh dunia ini kenyataannya tuh ini menimbang orang sedang sedui melihat ini Amerika setelah Jerome Powell ini bicara speak di sini kemarin speaknya kan di sini nan ya di sini atau di sini ya saya kurang itu terjadi koreksi semua marketnya saham maupun yang lain-lain terus kenapa berhenti di sini pertimbangan investor mulai berhenti ini soalnya ruang pantul tergantung nanti beritanya yang muncul apa kalau di sini nanti masih hiper atau berita buruk hiper ya dia akan tumbang kemungkinan reaksi marketnya itu akan ngikut tapi kalau ini tidak jadi dikasih berita new atau berita bagus ya ini akan mantul jadi saat ini adalah maksudnya persimpangan jalan tapi kesempatannya berapa kalau saya melihat seperti ini kesempatannya untuk naik 75% kesempatannya untuk tumbang 25% karena apa kondisi market kondisi keadaannya Amerika saat ini tidak baik-baik saja ketika Jerome Powell itu speak di sini ya speaking
Apakah didiamkan? Wis biyen negarane ancur, biyen. Ndak. Lho ini orang sama marah loh. Ya kalau marah kios terus, Biden ya takut. Takut apa? Di demo suruh turun. Nanti arus politik yang akan berbicara. Itu akan menimbulkan malah masalah yang cukup memprihatinkan untuk investasi. Jadi sebelum itu terjadi harusnya ada penanganan ini. Antara dia dari hawkish menjadi dovish, beda ceritanya. Mantul lagi. Kalau enggak, chaos. Amerika chaos. Berpotensi sekali. Diem no terus itu. Enggak usah banyak-banyak lah, sebulan aja. Merah geletak itu. Mesti arus bawah itu yang akan muncul demo di mana-mana bisa. Karena ini dampaknya sudah perbankan mereka sudah kena. Sudah banyak reaksinya sudah sampai kemana-mana sampai saham kayak gitu. Nanti ya itu ya betul. Lah ini itu ya Bang Aryan, dia pemilu ini kapan ya? Pemilunya kapan ya? Mungkin pemilunya kapan sih Amerika ini? Ini ya syarat politik juga loh. Ini kalau gini terus ini Biden saya kalah. Pemilihan ke depan saya kalah. Biden sendiri pun juga ini kan gini loh sudut pandangnya dalam ini kalau digandingkan dengan politik ya. Biden sendiri kan dia tidak mau toh kehilangan muka sebelum pemilu lanjutan, pemilu ke depan. Wah, mbok pimpin kamu mawut kayak gini ya. Orang tidak percaya. Jadi kalau terjadi menurut saya akan Jerome Powell-nya yang akan ditekan oleh Biden. Untuk apa? Dovish kembali. Kalau sudah dampaknya terlalu luas, tetap FOMC-nya yang ditekan. Untuk apa? Ya mbuh itu caranya di belakang layar menyelesaikan seperti apa ya mbuh. Yang penting speak-nya di depan itu manis semua harusnya. Bisa. Untuk apa? Mengamankan politik. Oh lah itu tidak ada itu ya embuh. Tapi dari sini juga si makanya kan ini Jerome Powell ini pemegang kunci untuk pemilu ke depan. Kunci penting gitu. Jadi mungkin ada win-win solution. Kita kan nggak ngerti balik layarnya itu seperti apa. Oke lah, aku mau balik dari hawkish menjadi dovish. Tapi syaratnya partaiku ke depan kalau pemilu harus menang. Kamu mau support aku enggak? Ya support semua. Ya school. Oke, bisa enggak? Ya, ada. Jadi ini belum final. Menurut saya belum final dalam FOMC itu belum final. Kita berandai-andai banyak lah di kepala. Banyak. Tapi kita lihat aja FOMC-nya seperti apa. Kalau saya melihat marketnya saat ini sideways mungkin bisa sampai loh ya. Sampai sebelum FOMC. Tapi kalau dia bisa melonjak, berarti kemungkinan besar FOMC akan bagus. Tidak jadi seperti yang di speak kemarin. Kita tunggu aja besok itu ada NVP ya, NVP ya, NPP, Van Perol apa bahasa Inggris itu. Nah itu malah Elon Musk presiden ya. Kalau Elon Musk presiden ini kripto naik itu, bagus itu. Kalau saya setuju.
Kalau Elon Musk presidennya, malah mungkin kripto naik. Siapa lagi? Hari ini set B 25 20 apa lagi? 29. Ya set B lah. Ya, gitu ya. Kalau saya melihat masih kecenderungannya Advent tetap memegang kontrol atau Buddhis memegang kontrol. Cuman ini pun perlu rehat gitu loh, perlu istirahat sebentar. Koreksinya sudah cukup bagus, sebenarnya di area-area ini sudah cukup bagus. Tunggu aja sampai mungkin mereka lagi berunding, piye ini, mau piye, mau hancur-hancuran, mau ledak-ledakan atau gimana. Kan belum tahu. Tapi kalau menurut saya koreksi sudah cukup, terutama untuk BTC ya, koreksi sudah cukup. Kalau mau yang aman, BTC dulu aja ngepost di situ. Nah, nanti ketinggalan, enggak ada yang bilang ketinggalan, enggak ada yang bilang ketinggalan. Nanti kalau BTC-nya sudah meloncat, dikonfirmasi dia bisa mau naik, ya berarti semua akan naik. Lah baru BTC-mu nanti buat jual, pindahin ke koin-koin yang menjadi kesukaan teman-teman. Itu bisa juga, bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi caranya gitu mengamankan aset. Tapi menurut saya jangan all in saat ini. Masih ada space lah, kasih sekitar 20% ke bawah. Jaga satu ring lagi. Ini ya apa? Tapi tidak apa-apa, ini belum masuk ya teman-teman ya. Jadi jangan apa melihat bahwa market ini akan tumbang gitu. Belum. Ini kalau ini belok ya beda dong. Ceritanya akan beda. Sama sebenarnya semua koin sama saat ini. Ini pertahanan untuk nyicil kembali, tapi saya memutuskan cuma nyicil di BTC up, tidak yang lain dulu karena saya masih menunggu bagaimana reaksi FOMC. Menurut saya cukup juga bisa besok ini sebenarnya akan banyak progres lah. Harusnya loh. Besok malam ya NPS-nya. NPP-nya kapan ya? Besok malam ya. Kalau untuk NIR mau cicil dikit-dikit aja karena nyicilmu harus mbok pecah menjadi dua. Satu ini sama toyib di sini. Hal yang terburuk ya, itu toyib di sini, cicil lagi. Udah gitu aja. Kalau di bawah golden ratio yang perlu mbok cicil dua area ini. Lah Om, kalau seandainya Om kayak gini Om. Contoh ya. Nah ini kalau yang tumbang, kalau yang di bawah gini ya berat ini. Udah longsori berat toh. Tapi kan ini mungkin momentumnya juga tidak separah itu. Ini toyibnya di sini, nanti teman-teman masih bisa konfirmasi untuk apa? Kalau seandainya dia lengkuannya tidak kuat, beloknya sudah itu ya cara solusinya untuk keluar market ketika dia napas. Itu saya keluar. Biasanya gitu. Itu yang terburuk seperti itu. Tapi untuk saat ini untuk NIR kalau saya secara pribadi umpamanya untuk beli ya, saya akan tunggu di dua area ini. Di sini toyib, di sini cicil boleh, tapi pelan. 30% cicil aja. Lah, ya wis jam 10 ya ora krasa lho. Ya aku malah itu kebablasan ya. Kenaan aku kalau sudah ini ya, sudah on. Kadang malah ndak tahu itu. Iya jam 11 malam. Apa kadang ndak inget jam malah kadang. Ya, betul ya, makasih. Oke. Semoga bermanfaat. Saya terakhir kali saya akan kasih ide ya untuk BTC. BTC
sudah slow aja, tunggu aja, sabar, perlu waktu. Yang perlu dilihat juga BTC dominannya memiliki kecenderungan sudah membentuk gunung, itu yang paling penting. Jadi tinggal tumbangnya seharusnya gitu. Moga-moga altcoin session terbentuk dalam waktu dekat ini. Itu ya teman-teman, modenya on. Betul. Gitu ya. Makasih buat supportnya, buat semuanya teman-teman, buat Pak Edi, buat Bang Orion, Bang Calvin, Hampir Esper, Adi, Bang Dwi, Bang Ar, Embun, ya 100% Bang Kurnian pejalan kaki, siapa lagi ini? Ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Mr. X, ya. Terima kasih buat supportnya. Indonesia Suka Ilmu. Selamat malam, sehat selalu, take profit selalu. God bless you all.